Prabowo tiba di Amerika Serikat. Tapi aku malah khawatir, pemirsa. Kalau tiba-tiba Presiden Amerika Serikat ini, Donald Trump, kemudian berubah pikiran, ya kan? Kemudian dia bilang, udah di sini aja temenin Maduro, Nicolas Maduro, Presiden Venezuela yang tempo hari dijemput paksa oleh Donald Trump pakai helikopter gitu kan. Nah ini kan Prabowo sudah langsung di sana gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa kasus di masa lalu, kemudian Donald Trump tuh lihat-lihat file, loh ini kok orang bermasalah misalnya. Kemudian udah nggak usah pulang, di sini aja nemenin Nicolas Maduro ya. Sudah sejak Januari tanggal berapa itu 1,5 bulan lah Nicolas Maduro itu di Amerika dan belum pernah ke publish gitu kan. Nah, tapi kalau seperti itu gimana? Nah, terus pesennya, ya ini kan banyak nih rakyat Indonesia ini menjelang puasa, ya, atau puasa mulai hari ini, itu supaya puasanya itu tenang, ya, sangat diharap sekali Prabowo itu tidak omon-omon, tidak membuat pidato, ya, yang membuat rakyat Indonesia itu bukan malah senang, enggak, malah bikin emosi gitu loh. Nah, diharap terserahlah, tapi jangan pidato dulu selama bulan puasa. Jadi ada kemungkinan match antara mungkin keinginan rakyat, ya, kalau Prabowo di sana leha-leha sambil ngopi-ngopi sama Donald Trump sama Maduro gitu kan. Nah, Maduro dikelola minyaknya. Di Indonesia apa? Tambangnya. Kabarnya kan tambang-tambang ini sudah bahkan sampai ke mana itu? Ke Israel apa kemana itu kan? Sudah ada green light-nya seperti itu. Jadi sudah menjadi anak buahnya Donald Trump, ya. Walaupun anak buahnya banyak yang mengatakan, oh itu iuran 1 miliar US dollar itu bisa dikredit kok. Di tengah kemiskinan rakyat Indonesia seperti ini, ya, terus mengasih gitu gampang saja, ya, ke 1 miliar US dollar ke sana. Apa sebetulnya maunya itu apa? Nggak jelas. Tetapi DP di hadapan Donald Trump itu belum tentu dianggap sebagai temannya. Itu terlihat, pemirsa, seperti dalam momen saat Prabowo itu turun dari pesawat kepresidenan, ya kan? Kabarnya itu mendarat di Washington DC, ya. Tidak ada satu pejabat pun yang menyambut kedatangan dari Prabowo. Padahal Prabowo itu presiden Indonesia. Itu sama mungkin seperti Maduro gitu kan, datang ke Amerika di pakai itu, nggak ada pejabat Amerika yang datang. Yang ada pejabat di Amerika itu pakai seragam, kayaknya seragam militer itu. Nah, ini ngerinya ini. Kalau sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu kejadian. Kira-kira, ya gimana itu pemirsa, kalau sampai kejadian, Prabowo nggak boleh pulang, ya silahkan di Amerika saja, nemeni Maduro gitu. Gimana kita ini? Ya, apakah protes kepada Donald Trump atau biarin saja? Toh banyak juga rakyat Indonesia kalau hanya menjadi presiden seperti itu ya bisa aja gitu kan. Ada Gibran, wah kalau terjadi yang malah menjadi presiden kemudian digantikan oleh Gibran, ya kan aturannya kan kayak begitu. Gimana terusan itu? Kan salah satu hal, dan ini kemungkinan banyak analisis militer di berbagai tempat itu, polanya Donald Trump, kenapa sampai ngambil Maduro nyaris tanpa perlawanan, betul-betul tanpa perlawanan, itu karena Amerika memberikan kontak lebih dahulu kepada jenderal-jenderal yang ada di Venezuela. Nah, jenderal-jenderal yang ada di Venezuela ini dijanjiin sama Donald Trump. Dah, Venezuela, ya jenderal-jenderal, ini Maduro saya ambil, kamu nggak usah bereaksi apa-apa. Ya, kamu kan sekarang ditekan nih sama Nicolas Maduro gitu kan. Udah, mari kita kelola minyaknya, nanti kekayaan minyak itu kita bagi-bagi itu sama jenderal-jenderal. Jadi kalian bisa kaya. Dan kira-kira kalau pejabat di Indonesia digoda dengan seperti itu, mau nggak kira-kira? Ya kan? Jenderal-jenderal yang ada di Venezuela tidak berkutik bukan karena senjata Amerika itu canggih, enggak. Senjatanya itu ya penyuapan, penyogokan, ya kan? Dijanji-janji sama Amerika bahwa nanti minyaknya dari Venezuela itu akan dikelola oleh Amerika. Nah, kamu akan dapat dikepiuri dikit-dikit gitu. Nah, Indonesia mungkin tidak minyaknya, tapi tambangnya. Kemungkinan juga, mungkin Amerika juga melihat ada rare earth,
tanah jarang yang sekarang betul-betul kelimpungan itu Amerika. Nah, ini skenarionya ini agak ngeri kalau sampai seperti itu. Kita sih berharap ya aman lah Prabowo itu sampai ke Jakarta kembali, kemudian bisa merenung 1 bulan penuh, tidak usah pidato, tidak usah omong-omong di depan publik, karena kayaknya rakyat sudah nggak perlu lagi yang kayak begitu gitu loh. Jadi ini bentuk keprihatinan dan kekhawatiran aja. Mudah-mudahan semua itu tidak terjadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.